Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik. Dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai saham yang sedang IPO, yang sedang mau masuk ke bursa ya. Begitu teman-teman ya. Dan di sini ada Indoboga Sukses, PT Indoboga Sukses. Di sini kode emitennya yaitu IBOS ya, teman-teman ya. Nanti akan IPO dengan harga rentan 65 sampai 100 begitu. Public expose-nya 14 April 2022. Untuk peminatan awal 31 Maret sampai 6 April 2022. Kemudian penawaran umum 19 April sampai 21 April 2022. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sebelumnya kita akan mencari tahu kegiatan usaha utamanya itu apa sih, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi PT Indoboga Sukses ini kegiatan utamanya yaitu bergerak dalam bidang restoran dan aktivitas perusahaan holding dan berkedudukannya di Yogyakarta, begitu ya. Jadi PT Indoboga Sukses ini dia jualan food and beverage ya, F&B gitu ya. Untuk usaha yang terbesar sih kayaknya kalau tidak salah itu ini ya, resto berkonsep Eropa ya di sini ya, bernama Restoran de Monaco Yogyakarta, menawarkan suasana Eropa yang mewah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini perusahaan makanan dan minuman akan melakukan IPO seperti itu. Dan apa namanya ya, dia juga punya restoran, bar, kemudian jasa boga untuk acara tertentu ya, seperti event catering, dan punya juga cafe ya, dan perusahaan holding. Oh begitu ya, dia punya perusahaan holding juga teman-teman ya. Perseroan ini dikenal sebagai pengelola The Monaco Restaurant, Sofia Residence, Mr. Pawon ya, Insom Lounge, Legal Resto, dan produk ikan bandeng frozen dengan merek My Prioritas. Oh begitu ya teman-teman ya. Jadi produknya tuh banyak, dari bandeng presto, kemudian punya restoran, punya lunch, punya cafe juga ya. Jadi prospeknya juga maksudnya, nah perusahaannya juga lumayan gede lah ya, begitu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke prospektusnya. Prospektus. Nah, di sini penjamin pelaksana emisi efeknya ada dua teman-teman ya, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Terus yang kedua ada PT Surya Fajar Sekuritas. Gitu ya, ada dua ya. Kemudian lanjut untuk penggunaan dananya. Jadi dana yang dari masyarakat yang disebar ke masyarakat atau sahamnya itu untuk apa sih? Nah, di sini kita akan coba kulik rencana uangnya buat apa. Itu yang pertama, 27 sekian persen akan digunakan oleh perseroan untuk sekitar 4% akan sebagai belanja modal renovasi tambahan ya, untuk modal ya, untuk memperbesar sahamnya, bisnisnya seperti itu. Yang ke sekitar yang ke 22% digunakan untuk modal kerja juga, operasional perusahaan, kemudian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak. Oh begitu ya. Jadi di sini untuk 22%-nya ini sebagian untuk membayar utang. Lalu kemudian untuk sekitar 37% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indonational Harvest. Iya. Untuk 7%-nya belanja modal
pengolahan ikan bumbu, daging olahan ya, untuk pengembangan bisnis ya. Kemudian selanjutnya 30,11% modal kerja itu operasional perusahaan, pembelian bapaku, persediaan utang usaha. Jadi dari 30%-nya sebagian untuk pembelian persediaan barang, gaji karyawan, kemudian ada juga untuk membayar utang ya teman-teman ya. Di situ untuk poin yang pertama dan yang kedua sebagian ada untuk membayar utang juga. Begitu. Lalu 16% lagi sekitar 4,10% untuk belanja modal untuk renovasi juga ya, untuk penambahan outlet bisnis ya, pengembangan bisnis sekali lagi. Dan yang kedua sekitar 12% untuk modal kerja lagi, operasional perusahaan, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak. Begitu ya. Jadi untuk yang poin ketiga ini 12% sebagiannya untuk bayar utang juga. Lalu kemudian sekitar 19%. Yang pertama 4,70% untuk pembangunan resto di daerah pembangunan di daerah Wedo Martani dan pembangunan Sofia Lounge dan meeting room ya. Pengembangan usaha ini oke ya, bagus. Lalu yang 14,51%-nya untuk operasional perusahaan, persediaan barang, utang usaha, pembayaran utang, dan pembayaran utang pajak juga. Jadi di sini dari 4 poin sebagian bayar utang, sebagian bayar utang, begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pure untuk pengembangan bisnis, tidak ada saja yang untuk membayar utang begitu ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian untuk dividennya, ada nggak sih rencana membagikan dividen untuk para pemegang saham? Ada ya teman-teman ya, ada rencana ya. Jadi di sini sebentar saya cari dulu. Nah ini sebagian dari laba bersih. Maksud saya perseroan dapat mengembangkan dividen final setiap tahun apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih perseroan sebagaimana ditentukan oleh pemegang saham tahun harus dilakukan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20%. Dan ini bukan ya. Oh di sini ya. Setelah penawaran umum perdana saham di sini perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% ya teman-teman ya atas laba bersih tahun berjalan. Jadi untuk IBOS di sini nantinya ada rencana mau pembagian dividennya itu sebanyak-banyaknya 25% ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi ya tergantung ini ya ROPS-nya nanti ya, ROPS-nya bagaimana, untuk laba bersihnya juga bagaimana, begitu. Tapi setidaknya tidak seperti yang IPO kemarin ya, saham apa gitu saya lupa, tidak ada ketetapan tersendiri sebanyak-banyaknya berapa gitu. Dan dari prospektusnya itu untuk saham yang IPO kemarin ya, saya baca itu di situ dijelaskan istilah kasarnya seperti ini, jangan terlalu mengharapkan dividen karena sahamnya tidak menjamin begitu ya. Cuman kalau di sini kan ya setidaknya sudah ada tulisan di prospektusnya sebanyak-banyaknya 25% begitu ya atas laba bersih gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa kulik lebih dalam lagi mau masuk atau enggaknya begitu. Lalu kemudian
untuk warannya ngasih waran atau tidak sih. Nah di sini nantinya kita dapat waran cuma-cuma guys ya teman-teman ya. Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan memperoleh 1 waran seri yang diberikan dengan cuma-cuma begitu. Jadi buat teman-teman yang nanti dapat lah istilahnya, dapat jatah misal 2 saham, lalu teman-teman dapat gratis 1 waran begitu ya teman-teman ya, berlaku kelipatan ya. Oke, lalu kemudian laba rugi kita coba cek untuk laba rugi. Ya, untuk laba ruginya di sini lumayan meningkat ya, namun tidak terlalu signifikan meningkatnya ya. Seperti itu ya. Semenjak 2019, 2020 agak sedikit naik, lalu kemudian 2020 menurun lagi, kemudian 2021 di sini ya. 2021 lalu menurun lagi. Begitu ya. Jadi tidak terlalu signifikan begitu ya untuk peningkatan labanya. Lalu kemudian pemegang sahamnya itu siapa saja dan berapa yang akan dilepas untuk masyarakat umum ya. Kita cek langsung. Sebentar. Nah, di sini ada 56% dipegang sahamnya OTPT Goldman Investindo, kemudian 10% PT Nuansa. Ya, seperti biasa ya, banyak yang memegang ya. Tapi di sini pemegang saham terbesarnya yaitu PT Goldman Investindo Sedaya. Jadi secara tidak langsung dia yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Kemudian untuk masyarakat bisa maksudnya 20% ya di jatahnya ya, begitu 20% saja. Seperti itu. Jika warannya di sini bisa dibaca teman-teman ya, jika warannya sudah dilepas nanti jatahnya 9%, lalu kemudian sahamnya turun menjadi 18% saja ya. Begitu saja teman-teman ya. Untuk gambar produknya ya, gambar produknya apa ya, ya nanti teman-teman bisa inilah googling sendiri mengenai tadi ya, apa namanya, The Restoran de Monaco yang paling terkenal ya, suasana Eropa yang mewah ini. Restorannya berletak di Yogyakarta begitu. Itu produknya ya teman-teman ya, apa maksudnya bisnis utamanya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bisa like dan subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi di subscribe. Bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, bisa di share ke teman-teman yang lain. Kemudian terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.